Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikan ya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting ya. Ini seputar tips teknis untuk seleksi PPG Daljab ya. Secara khusus di sini ada keterangan tentang menunggu program PPG Daljab tahun 2024 yang sudah dibuka. Dan ini sobat-sobat guru semua adalah informasi terbaru ya. Kemudian di sini hal yang sangat penting dan urgen itu adalah dikatakan bahwa ada 6 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik. Berarti ini sangat penting ya sobat-sobat guru semua. Jadi jika Anda mengabaikan 6 hal ini, maka nanti Anda bisa tidak ikut dalam seleksi untuk PPG Daljab secara khusus untuk tahun 2024 ini. Dan di sini juga ada saya beri batasan waktu ya. Jadi hal 6 yang perlu diperhatikan ini, ada batas waktu pemutakhiran data, itu adalah paling akhir tanggal 30 Juni tahun 2024, yaitu pada pukul 23.59 WIB. Jadi kalau sudah lewat dari ini, maka tidak bisa lagi memperbaiki data pada Dapodik ya. Nah, apa saja 6 yang perlu diperhatikan atau perlu diperbaiki pada Dapodik ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya sobat-sobat guru semua untuk mendukung channel ini dengan tombol subscribe-nya. Berikan jempol Anda, tuliskan komentar, dan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda lainnya melalui media sosial, grup WA di sekolah, ataupun media sosial lainnya. Saya yakin sobat-sobat guru semua yang membagikan ini akan mendapatkan banyak pintu kebaikan supaya nanti bisa terpanggil dan lulus dalam PPG untuk tahun 2024 ini. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja kita akan melihat apa saja 6 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik ini ya. Nah, yang pertama, sobat-sobat guru semua, ya, itu nomor satunya adalah penulisan nama itu harus sesuai dengan KTP. Sekali lagi, sobat-sobat guru semua, bahwa nomor satunya yang harus diperbaiki pada Dapodik adalah penulisan nama harus sesuai dengan KTP. Ya, jadi jika masih ada nama Anda pada Dapodik yang tidak sesuai dengan KTP, mohon untuk segera diperbaiki ya. Kemudian di sini juga ada disinggung bahwa untuk penulisan nama ini diusahakan menghindari kesalahan pada 4 poin ini ya. Yang pertama diusahakan bahwa nama itu tidak ditulis singkat ya. Contohnya ini M. Randy. Ini disingkat sehingga dikasih centang salah atau merah. Alangkah baiknya ditulis dengan lengkap tanpa singkat. Jadi contohnya Muhammad Randy. Kemudian yang kedua, penulisan nama tidak dipisah setiap huruf. Nah, ini ya contoh yang salah, ini contoh yang benar. Kemudian juga harus diperhatikan ya bahwa penulisan nama itu tidak disertai dengan gelar keagamaan. Contohnya ini Hajah Anissa, tidak boleh ya. Jadi tulis saja Anissa. Kemudian Haji Budiman, tidak boleh ada gelar hajinya atau hanya, langsung saja pada Budiman. Kemudian juga diusahakan nanti sobat-sobat guru semua untuk penulisan namanya itu tidak disertai dengan gelar akademik. Contohnya nama Cynthia lengkap dengan gelar SPD-nya, tidak boleh seperti ini, hanya ditulis nama Cynthia saja. Kemudian nama Nadia SPD MSI juga tidak diperbolehkan ada gelar akademiknya, langsung saja ditulis dengan Nadia. Nah, ini berkaitan dengan penulisan nama pada KTP dan hindari 4 kesalahan penulisan nama yang ini tadi ya. Jadi tolong nanti segera diperbaiki kalau masih menggunakan nama yang salah seperti ini. Intinya sesuai dengan yang ada pada KTP. Kemudian yang kedua, yang harus diperbaiki pada data Dapodik adalah penulisan tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan KTP dan ijazah. Nah, ini sobat-sobat guru semua sering kembali menjadi permasalahan bahwa penulisan tempat tanggal lahir ini kadang-kadang tidak sesuai ya di Dapodik dengan KTP dan ijazah. Jadi mohon segera diperbaiki, jika ada kesalahan segera hubungi operator sekolahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pastikan
nomor NIK atau NUPTK itu sudah benar. Jika tidak benar, itu biasanya akan menyebabkan perpal PTK tidak valid. Nah, untuk validasi NIK dan perbaiki nomor identitas itu dapat dilakukan melalui perpal PTK dengan bantuan operator sekolah ya. Jadi kalau ingin memperbaiki kesalahan penulisan NIK atau NUPTK itu tolong segera menghubungi operator sekolah untuk memberikan bantuan dalam hal memperbaiki ini. Kemudian yang poin keempat yang harus diperbaiki pada Dapodik ya, pada data kita sebagai guru itu adalah masukkan data lengkap riwayat pendidikan ya. Utamakan pendidikan S1 berdasarkan program studi. Kalau kita melihat di sini jangan sampai ya data kita di dalam Dapodik itu tidak memiliki kualifikasi pendidikan S1 ya. Kemudian yang kelima, jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu status sekolah induk. Jika terdaftar di dua status sekolah induk, maka harus menentukan salah satu status sekolah induk. Nah, sobat-sobat guru semua usahakan jika Anda saat ini masih mengajar di dua sekolah, ya, masih mengajar di dua sekolah, usahakan Anda itu hanya terdaftar pada salah satu sekolah saja, yaitu pada sekolah induk saja ya. Karena percuma saja Anda mengajar di dua sekolah terdaftar di Dapodik, sedangkan itu bukan tujuan untuk Anda yang belum melaksanakan PPG. Jadi usahakan memilih salah satu saja. Kemudian yang keenam adalah pastikan pada Dapodik itu sesuai dengan jenis PTK-nya, baik guru ataupun kepala sekolah. Jangan sampai ini ada kesalahan ya, sobat-sobat guru semua. Nah, sehingga nanti di sini muncul pertanyaannya, kenapa data harus sesuai ya? Jadi intinya mengapa 6 yang ini tadi ya, dari yang poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 ini mengapa harus sesuai? Kita lihat penjelasan berikutnya ya. Nah, ini ya sobat-sobat guru semua, mengapa data Bapak Ibu harus sesuai. Nah, pada saat mengikuti program Kemendikbudristek, ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK itu memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Nah, ya. Jadi jika masih ada kesalahan pada penulisan nama, masih membuat gelar, NIK-nya salah, NUPTK-nya salah, itu memastikan bahwa nanti saat verifikasi atau validasi untuk seleksi administrasi bisa menyebabkan kita gagal. Makanya di sini dituliskan ya, apa saja yang memungkinkan perpal data gagal. Nah, ini tadi sudah disinggung ya, yang pertama tadi, penulisan nama tidak sesuai KTP, data tempat tanggal lahir tidak sesuai, kesalahan input NIK NUPTK, tidak tercatat riwayat dan data pendidikan S1-nya, tercatat lebih dari satu status sekolah induk atau tercatat mengajar di dua sekolah. Dan yang keenam adalah jenis PTK pada Dapodik bukan merupakan guru dan kepala sekolah. Jadi jika Anda pada Dapodiknya itu bukan sebagai PTK, ya, baik guru atau kepala sekolah, maka Anda dipastikan tidak bisa untuk dipanggil pada PPG tahun 2024. Sehingga di sini dikatakan demikian ya, jika ada ketidaksesuaian data dapat diperbaiki segera dengan operator sekolah ataupun dinas pendidikan. Nah, sobat-sobat guru semua, saya ulangi lagi bahwa batas terakhir untuk memperbaiki jika ada kesalahan pada 6 item ini adalah terakhirnya tanggal 30 Juni tahun 2024 pukul 23.59 WIB. Oke, sobat-sobat guru semua, semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk sobat-sobat guru semuanya.